Halo semuanya, langsung aja yuk kita selami paparan yang super menarik ini tentang gimana sih ceritanya Indonesia bisa secara damai berevolusi jadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Ini tuh bukan cuma sekedar sejarah ganti agama biasa loh, ini adalah kisah epik tentang asimilasi, toleransi, dan integrasi budaya yang benar-benar mengubah wajah Nusantara selamanya. Pernah nggak sih kalian kepikiran soal paradoks sejarah yang satu ini? Coba deh bayangin, Islam itu kan bukan agama pertama yang ada di sini. Dan penyebarannya juga sama sekali nggak pakai pedang atau militer. Terus gimana ceritanya sebuah wilayah yang tadinya didominasi sama peradaban Hindu-Buddha yang super kuat, bisa secara organik berubah jadi mayoritas Muslim seperti sekarang? Nah, untuk dijawab teka-teki itu, di paparan kali ini kita bakal bahas 6 hal penting. Mulai dari misteri kedatangan Islam, 4 teori asal-usulnya, 6 jalur penyebaran, fase perkembangan, peran besar Wali Songo, sampai ke warisan sistem pendidikannya. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama nih, misteri kedatangannya. Kita perlu paham dulu gimana sih kondisi masyarakat waktu itu? Skala pergeseran keyakinan ini benar-benar mind-blowing kalau kalian sadar bahwa masyarakat kita waktu itu udah punya akar keyakinan yang dalam banget. Ada kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha yang mebah, belum lagi kepercayaan animisme dan dinamisme yang melekat kuat di keseharian. Jadi, Islam masuk ke dalam lanskap yang udah sangat kaya ini bukan buat ngehancurin, tapi justru buat berbaur. Lanjut ke bagian kedua, 4 teori asal. Ternyata para sejarawan tuh masih sering debat soal kapan pastinya Islam pertama kali masuk. Dan serunya, ada 4 teori utama yang sering banget dibahas, yaitu teori dari Gujarat, Mekah, Persia, dan Tiongkok. Tokoh-tokoh hebat kayak Snuk Hurgronje sampai Buya Hamka ibarat detektif yang pakai petunjuk beda-beda buat ngelacak jejak ini. Mulai dari batu nisan, catatan kuno, sampai tradisi budaya, semuanya jadi kepingan puzzle sejarah yang seru buat kita susun. Coba kita lihat teori Gujarat dulu. Teori ini pegangannya fisik banget, yaitu batu nisan Sultan Malik Al-Saleh dari abad ke-13 yang bentuknya mirip banget sama nisan di Gujarat, India. Tapi, teori ini punya celah nih. Soalnya, ada banyak petunjuk lain yang ngasih kode kalau Islam tuh sebenarnya udah masuk jauh sebelum abad ke-13. Nah, makanya muncul teori Mekah. Di sini, para sejarawan harus muter otak. Di satu sisi, masuk akal banget kalau Islam datang di abad ke-7 lewat jaringan perdagangan Arab yang lagi aktif-aktifnya. Apalagi ada catatan dari Tiongkok soal kampung Arab di Sumatera. Tapi di sisi lain, kita emang minim banget bukti fisik berupa bangunan atau reruntuhan dari zaman itu. Bener-bener teka-teki yang menantang ya. Terus, jangan lupain teori Persia dan Tiongkok yang ngasih lapisan budaya yang super unik. Bayangin aja, ada tradisi 10 Muharram ala Persia, ditambah jejak arsitektur masjid khas Laksamana Chengho dari Tiongkok. Ini nunjukin kalau Islam itu datangnya keroyokan dari berbagai penjuru dunia secara bersamaan dan langsung ngebaur sama budaya lokal. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, 6 jalur penyebaran. Kita bakal lihat gimana sih strategi jenius di balik asimilasi ini. Jadi, bukannya pakai cara kekerasan atau penaklukan, Islam tuh nyebar luas lewat 6 jalur damai yang efektif banget. Mulai dari perdagangan, pernikahan sama warga lokal, bikin pesantren buat pendidikan, dakwah yang halus, lewat seni dan budaya, sampai jalur politik waktu raja-raja mulai memeluk Islam. Jalur-jalur ini bikin Islam langsung masuk dan nyatu sama denyut nadi masyarakat. Lanjut ke bagian keempat, kita bahas gimana fase perkembangannya dari masa ke masa di Nusantara. Kalau kita bikin timeline, perjalanannya kelihatan jelas banget. Dari era emas kerajaan kayak Samudra Pasai dan Demak, terus berubah jadi kekuatan sosiopolitik waktu ngelawan penjajah di era kolonial. Masuk ke zaman kemerdekaan, tokoh-tokoh Muslim ikut ngerumusin pondasi negara kita. Sampai akhirnya di era modern, muncul organisasi raksasa kayak NU dan Muhammadiyah. Dari sini kelihatan jelas, Islam di Indonesia itu nggak pernah statis. Dia terus bergerak dan beradaptasi. Dari yang awalnya cuma pusat kekuasaan di keraton, bisa bertransformasi jadi jaringan pendidikan raksasa dan organisasi masyarakat yang benar-benar ngebentuk arah bangsa kita sampai detik ini. Nah, kita masuk ke bagian kelima nih, peran besar Wali Songo. Para tokoh brilian di balik penyebaran Islam di Jawa. 9 tokoh ini tuh luar biasa banget. Mereka bukan sekedar pendakwah biasa, tapi juga sosiolog dan budayawan yang sangat paham lapangan. Mereka tahu persis kalau mau nyentuh hati orang banyak, budaya lokal tuh nggak boleh dihancurin. Justru harus dirangkul, dihormati, dan dijadiin kendaraan yang pas buat bawa pesan-pesan baru ini. Contoh yang paling epik,
Udah pasti Sunan Kalijaga. Beliau sama sekali nggak ngelarang pertunjukan wayang kulit yang saat itu kental banget unsur Hindu-Budanya. Beliau malah masuk ke sana, ngubah jalan ceritanya, dan nyisipin nilai-nilai Islam di dalam hiburan favorit masyarakat itu. Asli, ini strategi komunikasi tingkat dewa sih. Pendekatan yang sama juga dipakai sama Sunan Bonang lewat alat musik gamelan. Coba deh kalian bayangin, lagi dengerin alunan gamelan tradisional yang bikin adem, tapi liriknya diganti pakai pesan-pesan tauhid yang menyatukan. Karena mediumnya udah akrab banget di telinga masyarakat, ajaran Islam jadi gampang banget diterima tanpa ada penolakan. Dan yang perlu kita ingat, tokoh-tokoh jenius ini nggak cuma ada di Pulau Jawa aja ya. Di daerah lain juga banyak pahlawannya. Ada Syekh Yusuf yang pengaruhnya sampai ke Afrika Selatan, Tuanku Imam Bonjol, Datuk Ribandang, sampai Sultan Iskandar Muda di Aceh yang bikin wilayahnya jadi pusat studi Islam dunia. Mereka semua adalah agen perubahan di daerahnya masing-masing. Terakhir, bagian ke-6, warisan sistem pendidikan. Ini nih peninggalan yang dampaknya masih kerasa banget sampai sekarang. Kalian tahu nggak, kehadiran Islam itu bawa revolusi besar di bidang pendidikan loh. Dulu belajar itu cuma hak eksklusif kaum bangsawan, tapi pas Islam masuk dan bawa sistem pesantren, semua orang jadi bisa sekolah. Mulai dari metode diskusi halakoh, ilmu yang diseimbangin sama nilai spiritual, sampai kosakata bahasa kita yang makin kaya gara-gara nyerap banyak istilah Arab. Perubahan ini benar-benar jadi titik balik yang masif. Belajar dan nuntut ilmu nggak lagi didominasi kalangan elit doang. Sejak saat itu, pendidikan jadi hak sekaligus kewajiban buat setiap orang, dari kalangan manapun. Coba deh resapi kalimat ini sebentar. Ide sesederhana ini nyatanya sukses ngedobrak tembok kelas sosial dan secara radikal ngubah masa depan penduduk Nusantara. Siapa aja, dari latar belakang apa aja, punya kesempatan yang sama buat ngangkat derajatnya lewat jalur pendidikan. Keren banget kan? Dari semua paparan kita hari ini, saya harap ini bisa ngasih insight baru buat kita semua. Di dunia yang sering banget ribut karena perbedaan, sejarah Indonesia membuktikan satu hal penting. Pendekatan budaya yang damai, asimilasi, dan rasa hormat itu jauh lebih abadi dan berhasil daripada pemaksaan. Kira-kira pelajaran apa nih yang bisa kita terapin dari sejarah epik ini di kehidupan kita sekarang?